Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1909200448201027. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia farmasi anorganik yang dirangkum dari beberapa PPT. Yang pertama itu teori atom. Teori Dalton, konsep atom pertama kali dinyatakan oleh filsuf Yunani Demokratis pada abad ke-5 Masehi yang mengungkapkan keyakinannya bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang ia namakan atomos. Bukti percobaan yang diperolehkan dari penyidikan ilmiah pada waktu itu mendukung konsep atomisme dan menghasilkan definisi modern tentang unsur dan senyawa. Teori ini didukung oleh seorang ilmuwan Inggris, John Dalton, yang berisi tentang blok penyusunan materi yang tidak dapat dibagi lagi disebut atom. Selanjutnya teori atom Thomson dan teori atom Rutherford. Setelah diketahui bahwa dalam atom terdapat muatan positif dan elektron, Thomson mengusulkan bahwa atom dapat dipandang sebagai suatu permukaan bola yang bermuatan positif dan pada permukaan tersebut dapat menetapkan elektron. Selanjutnya, berbeda dengan Thomson, Rutherford pun memperstulatkan bahwa elektron bergerak mengitari inti seperti planet mengitari matahari. Gaya tarik-menarik antara elektron dan inti diimbangi oleh gaya sentrifugal. Namun teori elektromagnetik klasik menyebut bahwa suatu partikel berbuatan yang bergerak seperti elektron pada model atom Rutherford. Selanjutnya, struktur atom. Sesuai dengan teori Dalton, definisi atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia, tetapi berbeda dengan penyidikan daripada ilmuwan menunjukkan bahwa atom memiliki struktur internal, yaitu tersusun atas partikel yang lebih kecil yang disebut partikel subatom. Partikel subatom yang menyusun atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Selanjutnya, struktur atom. Struktur atom yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu radioaktif dan proton, elektron, dan neutron. Radioaktivitas. Pada proses terjadinya pemecahan sinar katode terdapat sinar yang menyebabkan kaca dan logam memecah sinar yang tidak sama. Selanjutnya, proton, partikel-partikel yang bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom. Elektron, penemuan elektron permulaan dengan ditemukannya tabungan kode. Selanjutnya, pengertian ikatan kimia menurut para ahli. Yang pertama itu dikemukakan pada tahun 1916 oleh Gilbert Neot Lewis. Selanjutnya, jenis ikatan kimia yang terbagi menjadi dua, yaitu ikatan primer dan ikatan kovalen. Ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan gata antara relatif. Selanjutnya, ikatan kovalen, ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-samaan dengan dua atom. Selanjutnya, bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Selanjutnya, klonin. Klonin dalam ilmu biologi, klonin adalah proses untuk menghasilkan populasi individu yang identik secara genetik yang terjadi dalam ketika organik
organisme seperti bakteri, insek, atau tumbuhan berproses secara aseksual. Secara lebih rinci, bioteknik menjelaskan cloning sebagai proses untuk menghasilkan salinan fragmen DNA sel. Selanjutnya, definisi yang berkaitan dengan cloning. Yang pertama, terminologi Oxford Dictionary Biomolecular Cloning. Selanjutnya, Encyclopedia Britannica. Selanjutnya, penyimpanan obat. Penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemilihan pembekatan farmasi sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas suatu obat. Selanjutnya, tujuan penyimpanan obat. Yang pertama itu obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kedaluarsa dan peringatan khusus. Selanjutnya, elektrolit. Selanjutnya itu konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien. Selanjutnya, yang keempat, sediaan farmasi alat kesehatan. Yang kelima, tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.